Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat jiwa. Berjumpa lagi dalam acara Bincang Jiwa. Kali ini akan dipandu oleh saya Nurse Sumratu Akbar. Acara Bincang Jiwa ini akan kami siarkan secara langsung di fanpage Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Dan acara ini disponsori oleh PKRS dan Humas Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Baik sahabat jiwa semua, tema kita pada siang hari ini itu sangat menarik sekali, yaitu terkait dengan rehabilitasi medik pada pasien low back pain atau nyeri punggung bawah. Baik, sahabat jiwa semua, tetap stay tune di fanpage Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, karena pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini sangat menarik untuk kita saksikan bersama. Baik sahabat jiwa semua, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber pada siang hari ini, yaitu Bu Dr. Era Damaysari SPKFR, yaitu beliau merupakan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Assalamualaikum, selamat siang dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Sehat dok ya. Puasa lancar dok ya? Puasa lancar. Alhamdulillah. Baik, ini tema kita terkait dengan rehabilitasi medik pada pasien low back pain dok. Sebenarnya di kehidupan sehari-hari nyeri punggung bagian bawah dok ya, pernah kita rasain. Apa sih sebenarnya yang menarik untuk kita bahas pada siang hari ini tentang low back pain itu dok? Baik, nyeri punggung bawah atau low back pain ya, kita bahas kali ini karena ini merupakan penyakit 70-80% paling besar, ya yang tertinggi ya, yang terbesar di poli rehabilitasi medik. Jadi kunjungan yang paling banyak pada pasien kami adalah nyeri punggung bawah. Jadi nyeri punggung bawah hampir diderita banyak orang, kurang lebih pasien di usia kurang 45 tahun tuh sudah mulai mengeluh nyeri punggung bawah. Tuh. Berarti di kisaran umur 4-50 tahun ya dok ya? Kurang dari 45 sudah ada keluhan ya? Iya. Bukan penyakit lansia. Ya. Berarti untuk lebih menyerang umur 40-50 tahun ke atas dok ya? Iya. Kalau umur di bawah itu dok, di bawah 40 bisa? Di bawah itu ada juga. Oh gitu dok. Bahkan saya pernah ada pasien usia 23 tahun. Ya. Saya juga heran kenapa dia menderita nyeri punggung bawah pada usianya masih muda ya. Kan cenderung kan jarang. Oke, ternyata muncul juga ada. Muncul juga pada umur di bawah 40 tahun ya. Nah, sebenarnya low back pain itu sendiri apa sih pengertiannya dok? Ya, pengertian nyeri punggung bawah yang terlokal ya, lokal di daerah di bawah iga ya, di bawah iga. Kita lihat punggung bawahnya di bawah iga sampai di daerah kita bilang batok atau bokong ya, di daerah situ. Lokal di daerah situ. Atau dia menjalar radikuler, menjalar ke kaki. Karena saraf di punggung bawah itu adalah tempat inervasi untuk kedua kaki kita. Gitu. Jadi apa sih yang menyebabkan atau penyebab faktor risiko daripada low back pain atau nyeri tadi yang dijelaskan dok? Iya, baik. Jadi nyeri punggung bawah itu atau low back pain itu penyebabnya adalah adanya cedera. Cedera yang muncul di baik sendi tulang belakang, kemudian ototnya, kemudian ligamennya, kemudian tulang belakang itu sendiri. Tulang belakang sendiri itu bisa tulang belakangnya mengalami fraktur ya, akibat jatuh, atau mengalami tulangnya listesis bergeser, dan sendinya juga bisa mengalami OA atau still fit, atau disebut kalau OA di sendi tulang belakang disebut spondylosis lumbalis, gitu. Penyebab spesifiknya itu ada dua. Kita bagi menjadi dua. Penyebab spesifiknya, penyebabnya yang dasar ya, menurut bahasa ilmiah itu dua. Ada nyeri punggung bawah yang spesifik dan nyeri punggung bawah non spesifik. Kalau nyeri punggung bawah yang spesifik itu murni karena adanya cedera di tulang belakang. Kalau di yang non spesifik itu pada sendi-sendinya mau ligamen atau ototnya. Gitu. Baik. Sangat menarik ini dok yang dibahas tadi.
Ada dua faktor penyebabnya tadi ya dok ya. Ya. Nah, di itu sendiri faktor pekerjaan dok yang mempengaruhi LBP ini, ya, pekerjaan seperti apa saja sih dok? Ya baik, pada penderita nyeri punggung bawah sebenarnya orang yang tidak bekerja itu juga resikonya besar, seperti ibu rumah tangga. Oh ya, kembali lagi saya jelaskan juga bahwa pada penderita nyeri punggung bawah itu tidak mengenal ini ya, jenis kelamin ya, jenis kelamin ya, baik wanita maupun laki-laki sama bisa menderita. Jadi pasien saya biasanya laki-laki yang biasanya bekerja di kantor itu atau yang bekerja memerlukan tenaga yang besar seperti pekerjaan tukang itu ya, kuli batu itu kan dia mengangkat beban berat, repetitif berulang-ulang, setiap hari, setiap kerjanya selalu mengangkat beban, posturnya juga selalu seperti itu, mengangkat beban itu berulang-ulang dikerjakan, terus menerus akhirnya nyeri. Terus ada juga yang kalau wanita itu ibu rumah tangga, yang ngangkat cucian, ngangkat beban berat, ngangkat masakan, ngangkat ini panci itu. Jadi cara mengangkat yang tidak benar atau tidak sesuai dan menyebabkan beban berat di muscle-nya, muskuloskeletalnya itu yang menyebabkan dia nyeri. Nah, biasanya kan kita nih dok tadi menarik karena beban kerja, karena pekerjaan yang ini, pekerjaan yang itu. Nah, biasanya juga dok kita sehari-hari nih dok, kalau posisi tidur dok, bisa nggak mempengaruhi nyeri punggung bawah dok? Posisi tidur. Posisi tidur sih hampir sebagian besar ada beberapa pasien saya yang mengeluh salah posisi tidur, tapi kecil kemungkinannya. Kemungkinan yang paling besar itu bahkan ya, misal kita pekerjaan jauh, misalnya dari sini kalau tim gitu ya, pulang pergi itu setiap hari dia kerjakan, baik naik mobil maupun naik motor, itu cenderung menyebabkan nyeri punggung bawah awal dini. Jadi kalau nyeri punggung bawahnya dini dia terjadi ya memang harus diterapi. Soalnya dan kalau bisa sih sarannya kita mendekati tempat pekerjaan ya, tidak jauh sampai pulang pergi setiap hari, karena repetitifnya itu yang bermasalah. Yang dipermasalahkan adalah repetitifnya, berulang-ulangnya itu. Baik, sahabat jiwa semua, ini sangat menarik sekali tadi yang dijelaskan sama Bu Dokter terkait dengan nyeri punggung bawah, yaitu karena pekerjaan, bisa juga tadi karena faktor salah posisi tidur, tapi kemungkinan kecil itu terjadi ya dok ya. Nah, gejala yang kita temuin nih dok, yang bisa kita lihat di diri kita, ini gejala nyeri punggung bawah nih dok. Gimana kita bisa melihat kalau itu adalah gejala seperti apa yang muncul dok? Jadi gejalanya muncul nyeri, nyeri punggung bawah seperti di orang Jawa bilangnya kemeng ya. Senut gitu, muncul, hilang, timbul, atau seperti ditusuk-tusuk juga ada, tusuk-tusuk, nyeri banget dok di daerah yang kebanyakan di bokong itu ya, di situ itu muncul nyeri. Itu biasanya kemungkinan penyebabnya karena pembengkakan sindrom piriformis atau pembengkakan pada muscle atau otot gluteusnya yang membesar sehingga menyebabkan trigonum piriformisnya itu menjepit, menekan sarafnya, jadi menimbulkan nyeri di daerah situ sampai biasanya lokal, tapi juga ada yang menjalar ke belakang paha. Nah, kalau ke belakang paha itu kita harus distinguish atau dibedakan ya, membedakan apakah ini murni dia karena muscle, ototnya hamstringnya, hamstring belakang paha itu otot musculus hamstring, dia memendek, saking memendeknya sampai dia spasme, spasmenya sampai ROM, luas gerak sendinya pada punggungnya itu berkurang, atau ada saraf yang kejepit. Nah,
Itu ada tesnya Ya, itu. berarti gejalanya juga sangat kompleks ya, Dok ya? Kompleks, Ya. betul. Terus Baik. ada juga tambahan. Ya, silakan, Dok. Ada tambahan. Kesemutan. Ya, kesemutan juga Iya. salah satu gejalanya, Dok. Kesemutan. Bahkan mungkin dia nggak nyeri punggung ya. Mm-mm. Dia nggak ada nyeri punggung, ada Mhm. kesemutan di kakinya. Ya, Terus ada nyeri di kaki. Itu juga penyebabnya sumbernya dari punggung. nyeri punggung itu sendiri, Punggung, Dok. ya sumbernya. Ya, Dok. Nama juga tulang punggung, Dok ya. Iya, Itu tulang bebannya punggung. juga lebih ini. Iya. Ya. Betul. Baik, sahabat jiwa semua, kita sapa yang ada di fanpage Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang sedang nonton live bincang jiwa kita pada siang hari ini. Bagi sahabat jiwa semua yang ingin bertanya terkait tema kita pada siang hari ini, bisa langsung ditanyakan di fanpage Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Nanti di akhir acara kita bisa tanyakan atau diskusikan sama narasumber kita pada siang hari ini. Baik, kembali lagi ke tema kita pada siang hari ini, Dok, yaitu rehabilitasi medik pada pasien low back pain atau nyeri punggung bawah. Nah, tadi dijelasin sama Bu Dokter tentang gejala penyebab yang mungkin terjadi. Nah, apa sih pertolongan pertama yang bisa kita lakukan di rumah nih, Dok, terkait dengan ini gejala yang tadi dijelaskan yang sangat kompleks itu? Oke, pertolongan pertama pada fase akut yang Ya. terjadi 3 sampai 5 hari atau 5 sampai 7 hari ya, seminggu itu. Pertama, paling penting istirahat. Ya. Istirahat dari pekerjaannya yang berat. Ya. Misalnya mengangkat-ngangkat beban, Mhm. itu. Terus yang kedua, kita cold pack atau kita icing. Icing itu adalah kita sediakan es batu ya, diberikan kain tipis gitu. Ya. Kita tempelkan di daerah yang nyeri. Ya. Nyeri maksimal 15 menit dan diberikan pemberiannya bisa 5 sampai 6 kali per hari. Itu penting itu karena memberikan efek vasokonstriksi ya di Ya. daerah situ sehingga menyebabkan mengurangi nyeri. Dan itu sangat manjur ya, selama pasien selama fase akut, yang akut. Dan tak lupa jika itu tidak bisa membaik, harus berikan analgesik, obat-obatan NSAID itu harus juga diberikan. Soalnya memang sangat mengganggu, itu masalahnya mengganggunya itu, mengganggu aktivitas, terus jadi nggak nyaman, mau pindah posisi. Pindah posisi dari duduk mau berdiri, aduh sakitnya Bu Dokter, gimana ini gitu. Kalau nggak nyaman ya memang harus ditambah NSAID. Ya. Berarti anti nyerinya, Dok, ya dikasih lagi, Dok. Baik, ini sangat menarik teman-teman sahabat jiwa semua. Ini juga, Dok, pernah saya di lingkungan teman-teman di lingkungan rumah katanya banyakinlah minum air putih, Dok. Asupan air putih. Nanti kalau misalnya kita ada nyeri itu disuruh banyak-banyak minum air putih. Ada kaitannya nggak, Dok? Ya, itu biasanya sering kita ucapkan ya sehari-hari ya. Banyak minum air putih. Ya. Sebenarnya minum air putih itu kan kemungkinan nyeri punggung bawahnya, kemungkinan dia menyarankan seperti itu apa hubungannya? Ada hubungannya mungkin dengan masalah ginjalnya. Oh gitu, Dok. Supaya lebih rajin minum air putih, supaya kencingnya, buang air kecilnya itu lancar. Jadi tidak mengobstruksi di daerah saluran-saluran ginjal ke air kemih, ke kandung kemih dan kandung kemih ke uretranya itu lancar. Jadi dibilang seperti itu. Tapi yang kita bahas ini nyeri punggung bawah khusus masalah muskuloskeletal itu, otot dan tulangnya itu sendiri beserta ligamen-ligamennya, sendinya. Ya, baik, berarti tidak ada kaitannya, tidak Dok, ada ya? Hubungannya. Berarti soalnya di lingkungan kita di masyarakat itu biasanya kalau ada kita nyeri pinggang itu disuruh sama orang tua gitu, minum air putih yang banyak, itu kekurangan asupan air gitu di dalam tubuh, makanya disuruhlah kita minum air putih. Nah, ini menarik, Dok. Gimana kita bisa membedain ini nyeri pinggang bagian bawah, low back pain tadi, atau ada gangguan ginjal, Dok, sakit ginjal gitu? Karena berdekatan gitu kan kalau dari sisi anatomisnya. Bedanya jelas di gejala klinis ya. Jadi pasiennya mengeluh nyeri punggung bawah murni di punggung bawah. Kalau lokasinya memang hampir mirip di daerah sekitar ginjal. Tapi kalau disertai ada masalah ginjal, itu kan lumbal kan tempatnya di daerah situ ya. Cuman
pasti ada keluhan masalah buang air kecil. Kalau ada keluhan buang air kecilnya mungkin kemerahan atau saya nyeri saat buang air kecil, berarti kecurigaannya ke arah ginjal. Kemudian kita harus periksa lokasi mana. Lokasinya kan nanti kita tahu anatominya. Oh, kalau di sini ya kemungkinan enggak, kalau di situ ya kemungkinan kecurigaan. Tapi kalau ada masalah kencing ya pasti curiga ke arah ginjal. Tapi kalau enggak ada masalah kencing sih, saya optimis tidak ada masalah. Ginjalnya. Berarti dua gejala yang berbeda, Dok, bisa dibedakan dari gejala-gejala berbeda walaupun tempatnya dekat. Baik sahabat Bincang Jiwa semua, sahabat jiwa semua, tema kita pada siang hari ini sangat menarik sekali untuk kita ikuti, untuk kita saksikan bersama, karena ada informasi yang menarik nih disiarkan oleh Bincang Jiwa terkait tema kita pada siang hari ini. Bagi sahabat jiwa semua yang ingin bertanya terkait tema kita pada siang hari ini, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Nanti pertanyaan sahabat jiwa semua akan kita bacakan dan akan kita diskusikan, kita tanyakan pada narasumber kita pada siang hari ini. Baik Dok, kembali ke tema kita pada siang hari ini. Tadi beberapa yang sudah dijelaskan sama Bu Dokter. Nah, pertanyaan saya Dok, hal-hal apa sajakah yang perlu mendapatkan perhatian yang serius bila kita menderita low back pain itu, Dok? Iya, betul. Ini buat Sangu ya, sehari-hari di rumah kalau kita menderita low back pain, hal apa yang harus perlu dilakukan? Memang low back pain ini penyakit yang sangat bisa kambuh. Jadi memang harus setelah berobat ke dokter, terus ini harus juga melakukan fisioterapi. Di terapi rutin, semakin rutin terapi, kemungkinan angka kekambuhannya menurun. Tapi kalau nggak rutin ya jadi bisa kambuh. Karena di terapi itu selain kita berikan alat alat terapi, juga kita berikan exercise. Di sini kami berikan tenaga fisioterapinya udah pinter-pinter ya memberikan exercise untuk pasien-pasien kami, untuk sangu di rumah. Apa yang harus dikerjakan di rumah? Terutama sebenarnya awal adalah postur itu kita perbaiki. Cara kita duduk, cara kita berdiri yang benar, cara kita berjalan yang benar diperbaiki. Terus kemudian cara mengangkat beban yang benar supaya tidak memperberat nyeri punggungnya itu diperbaiki, ditata. Atau kalau perlu memang cara mengangkat beban itu yang penting itu supaya lebih ringan, punggungnya tidak berat kerjanya, itu kita dekatkan badan kita sama bebannya. Misalnya ini di bawah ya, kita dekatkan badan kita agak jongkok sedikit, semi jongkok, bukan yang ruku-ruku itu, yang fleksi itu. Karena itu akan memperberat punggungnya itu sendiri, ototnya berat. Jadi kalau jauh dari tempat kita ngangkat itu malah memperparah keadaan punggung kita, Dok ya? Iya. Kerjanya kan jadi semakin besar. Kan lever armnya panjang. Kalau dekat, badannya sama bebannya didekatkan, kemudian diangkat pelan-pelan, itu lebih safe buat punggungnya. Terus exercise. Terapinya itu terapi modalitas yang kita berikan di sini itu ada short wave diathermy untuk diatherminya, terus kemudian ada untuk ngeblok sarafnya itu supaya nggak nyeri, itu ada kita berikan TENS. Terus kita bisa diathermy juga berikan ultrasound diathermy, infrared. Terus kemudian exercise bisa dengan yoga, pilates, senam lantai itu, atau jalan kaki juga aman kok, dan berenang juga, Dok ya. Intinya dari exercise untuk mengurangi nyeri punggung bawah itu adalah kita kuatkan strengthening, kita kuatkan otot-otot di punggung dan otot-otot di perut, abdomen. Karena
Jadi kalau abdomennya itu kurang kuat, kan itu otot abdomen itu kan tipis ya, tipis banget di perut itu ya. Kalau kurang strengthening, lemah, itu nyeri punggungnya berulang-ulang kejadian. Jadi selain di punggung belakang, juga di abdomen yang dikuatkan. Baik, tadi yang dijelaskan sama Bu Dokter itu ada terapinya dok, terapi yang dijelaskan tadi seperti misalnya dilakukan yoga, terus berjalan, dan ada fisioterapi juga yang ada di rumah sakit. Nah, kapan sih seorang yang mengalami nyeri punggung yang berat gitu dok, untuk pergi ke fisioterapi dok? Iya, bisa kita lakukan fisioterapi saat 1 minggu ya, 1 minggu atau 3 hari setelah ini, 3 hari dia mengeluh nyeri punggung, bisa kita mulai 3 hari sampai 1 minggu kita bisa mulai. Terus yang paling penting rutin. Rutin seminggu 3 kali, seminggu 2 kali terapi gitu, rutin. Nanti kalau memang sudah waktunya baik, selesai itu nanti saya bilang, oh sudah baik Bu, udah oke, bisa cukup enggak rutin, nanti kita kontrol lagi bulan depan atau 2 bulan lagi gitu. Berarti dilakukan secara rutinitas. Awalnya rutin dulu, nanti setelah sudah baik, nanti saya yang bilang udah waktunya udah selesai Bu, udah oke, udah ini ya sudah selesai, berarti tidak perlu terapi lagi gitu. Nanti ada masanya dan berbeda-beda ya setiap pasien. Setiap orang tuh berbeda-beda ya, nggak sama. Baik sahabat Bincang Jiwa semua yang ingin bertanya terkait tema kita pada siang hari ini, sekali lagi saya ingatkan, silakan ditanyakan di kolom komentar Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, karena pertanyaan teman-teman terkait dengan tema kita pada siang hari ini akan kita diskusikan sama narasumber kita pada siang hari ini. Baik, kembali ke tema kita dok, yaitu tentang rehabilitasi medik pada pasien low back pain atau nyeri punggung bawah. Nah, ini kan kita ada di instansi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Nah, selama Bu Dokter di sini menangani pasien di Rumah Sakit Jiwa, nah gimana dok penanganannya untuk pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Jiwa? Iya, penanganannya kami berikan penanganan yang terbaik ya untuk pasien-pasien di sini yang mengalami nyeri punggung bawah. Kita berikan di ruang kami modalitas itu kita berikan alat, bisa diberikan short wave diathermy, juga bisa diberikan alat TENS gitu ya, diberikan. Pelaksanaannya 15 menit ya setiap alat, terus kemudian pindah ke alat berikutnya, terus kemudian kita latih, kita berikan latihan penguatan, bisa di stretching, hamstringnya di stretching, di stretching itu dipanjangkan. Jadi pada penderita nyeri punggung bawah yang di kantoran itu kebanyakan kan karena dia duduk terus ya di depan laptop, jadi tanpa ada gerakan untuk sepertinya maksudnya digerakkan istirahat, mobilisasi ya, betul, mobilisasi. Jadi karena monoton itu terus jadi perlu memang jadi akhirnya ototnya memendek, makanya perlu di stretching, nanti dilatih stretching oleh fisioterapisnya di ruangan. Ada kendala nggak dok untuk pasien yang ada di Rumah Sakit Jiwa dibanding di tempat lain untuk dilakukan fisioterapinya? Sepertinya sampai saat ini belum ada masalah, belum ada kendala ya. Baik-baik aja. Baik dok. Untuk selanjutnya tadi kan yang dijelasin saat terapi nih dok. Apakah pada saat kita melakukan terapis itu pada saat nyeri yang kita rasakan sangat nyeri, dan kalau nyerinya besar di atas 7 gitu dok ya, apa bisa dilakukan terapi dok? Oh, itu ya. Kalau skala 7 tetap kita berikan alat terapi modalitas, tapi exercise-nya itu yang kemungkinan ditunda dulu. Oh gitu. Ya, exercise-nya itu karena kita
yang paling penting itu apa sih tujuan dari rehabilitasi medik untuk pasien nyeri punggung bawah itu? Yang penting itu satu, menghilangkan nyeri. Terus dua, meningkatkan range of motion di tulang punggungnya, air on trunk-nya itu. Gimana? Apakah dia bisa ruku gini maksimal? Apakah bisa sampai ke bawah? Terus sampai tangannya bisa nyentuh lantai, bisa apa enggak? Kalau itu belum bisa kan berarti dia ada batasan. Terus kemudian yang ketiga, memperbaiki fungsi atau mobilisasinya dia itu dengan baik. Terus yang keempat, akhirnya pekerjaannya dia bisa berjalan lancar dan tidak mengurangi kambuh. Itu tujuannya. Makanya kalau fasnya sampai 7 ya tetap kita harus berikan modalitas. Berarti ada terapi juga dok ya yang diberikan. Iya tetap. Kalau modalitas tetap harus kita berikan. Karena yang aman ya, karena dia kan sistemnya lokal ya, tidak sistemik itu intinya di rehabilitasi medis. Baik, sahabat jiwa semua, perlu saya ingatkan lagi dan kita sapa sahabat jiwa semua yang saksikan kita di live Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang ingin bertanya terkait tema kita pada siang hari ini bisa ditanyakan di fanpage Facebook PPID Rumah Sakit Mutiara Sukma. Baik dok, ini udah ada pertanyaan masuk ya dok. Kalau nyeri lutut akibat olahraga, bagaimana cara mengatasinya? Oke. Ini di luar tema ya. Oke, nggak apa-apa. Baiklah. Nyeri lutut akibat olahraga. Nah, ini olahraga nih. Olahraga itu adalah gerakan yang kalau dia terbiasa olahraga, mungkin dia tahu sela-selanya, jadi kemungkinan cederanya kurang ya. Tapi kalau belum terbiasa terus dia mulai olahraga, itu cederanya lebih tinggi. Nyeri lutut akibat olahraga pada fase akut seperti yang saya bilang, berikan istirahat dulu, bed resting ya, istirahat. Terus di icing, di kompres es di lututnya itu yang nyeri. Maksimal 15 menit, diberikan 5 sampai 6 kali per hari rutin. Nanti kalau berapa udah lama tuh Pak? Sampai berapa lama? Sampai nyerinya hilang. Bisa biasanya 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari udah cepat kok udah hilang. Kadang-kadang tanpa obat minum pun bisa hilang. Tapi kalau pada saat nyeri yang akut itu, maksudnya hari pertama diberikan belum bisa hilang, ya kita berikan NSAID, obat non-steroid anti-inflamasi drug itu diberikan supaya kurang nyerinya. Terus nanti setelah membaik, boleh tidak ke dokter, boleh. Atau kalau misalnya masih belum membaik, ya kontrol dokter untuk tahu penyebabnya apa, cederanya. Terus kita tes lututnya apakah ada cedera di lateral kolateral ligamen, medial kolateral ligamen, atau cedera yang lebih parah itu di ACL itu. ACL-nya itu. Biasanya pasien sport ya, olahraga, pasti atlet ya, sampai kita lihat atlet sepak bola itu sampai tertuntir, belok itunya, betisnya sama pahanya nggak sesuai itu. Itu udah robek itu ligamennya. Jadi itu langsung dibawa ke fisioterapis ya dok ya? Ke dokter dulu, harus ke dokter dulu. Nanti ke dokter kita periksa, kita tes dulu apakah ini, kalau memang berat ya harus diperiksakan ini, bisa X-ray, apakah ada edema ya, bengkak ya, bengkak di X-ray, bisa kemudian dilakukan MRI lututnya, atau CT scan, atau itu diperiksa. Berarti tetap dilakukan dokter dulu, nanti dokternya memutuskan ini perlu fisioterapi atau perlu penanganan lebih lanjut yang bagaimana itu ya. Berarti perlu dilakukan konsultasi ya dok ya, sama konsultasi dokter terkait dengan kondisinya saat itu. Nah pada saat tadi yang ditanyakan tentang cedera pada saat olahraga, atau nyeri lutut, nanti tadi sudah disampaikan sama Bu Dokter, yaitu bisa dilakukan kompres ya dok ya, kompres es akut, fase akut ya, saat itu cedera langsung saat itu juga diberikan. Nah esnya langsung ya dok ya, yang ditempelkan ya, ada lapisan dulu gitu dok ya, ada lapisan kain supaya dia nggak basah ya, nggak terlalu basah juga, biar
terus ditempel di situ, Ya. sampai situ. Baik, Bisa baik. diikat, Ya. pakai velcro. Ya. Baik, sahabat jiwa semua, yang ingin bertanya lagi terkait tema kita pada siang hari ini, walaupun tadi di luar tema ya dok ya, pertanyaan yang muncul, bisa ditanyakan pada live Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sungka di kolom komentarnya. Nah, baik dok, tema kita yaitu tentang rehabilitasi medik pada pasien low back pain atau nyeri punggung bawah. Nah, apa aja sih dok kegiatan yang bisa dilakukan di rumah dok? Tadi kan pertolongan pertama dok, tapi kita udah terbiasa gitu dok, udah nyeri yang dirasakan. Terus apa yang bisa kita lakukan di rumah saat kita mengalami nyeri itu sendiri? Iya, saat mengalami nyeri misal ya, udah pada saat terapi kemungkinan agak enak pasiennya. Ya. Mungkin besoknya dia nggak ada kunjungan untuk terapi nih, dia mengeluh nyeri. Ya pertama diistirahatkan dulu punggungnya, dalam kurung pekerjaan berat, bukan istirahat tidur berbaring saja, tidak ya, duduk. Terus pekerjaan yang berat-berat di stop dulu sementara, karena kalau nyeri kan akan bermasalah nanti berikutnya kalau tidak diistirahatkan. Terus yang kedua bisa minum konsumsi obat yang ada di rumah yang diresepkan oleh dokter. Jadi obat anti nyeri bisa dikonsumsi jika nyerinya tidak bisa ditahan. Nah, dia nggak kuat lagi, bisa silakan. Tapi kalau bisa nahan ya boleh, tanpa minum obat bisa. Baik. Ini ada pertanyaan juga dok dari teman saya dok terkait dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu namanya Berlian dok. Postingannya kemarin cuman langsung dijapri gitu, mohon tolong ditanyakan gitu dok terkait temanya. Ini menarik pertanyaannya. Namanya Berlian, beliau pernah dengar rumor gitu terkait low back pain. Apa benar jika perempuan yang dengan low back pain dapat menyebabkan mereka kesulitan dalam melahirkan secara normal? Oh iya. Ya, itu memang akan ada hubungannya kalau itu. Jadi pada kehamilan itu kan kehamilan fisiologis ya. Hampir semua wanita mengalami ada perubahan center of gravity karena kehamilan beban di perutnya, center of gravity-nya pindah. Pindah dari S1 2 inci, S1 di depan itu dia berubah posisinya. Saya lupa depan ke arah depannya atau posteriornya, anterior atau posterior. Nah itu terus pada kehamilan itu fisiologis kan berubah semua ya, sendi-sendinya lebih longgar, ototnya lebih lentur, semua bengkak besar ya. Jadi nyeri punggung bawah itu. Kalau udah nyeri, dia mau melahirkan normal itu akan berat ya. Kecuali pada saat kehamilan. Tahu saya sih usia kehamilan normal untuk berlatih yoga hamil itu kan ada usia 5 bulan. Kecuali kalau dia sudah berlatih nih latihan. Padahal orang hamil mesti mengeluh nyeri punggung. Selalu hampir saya sering temuin nyeri punggung. Kecuali dia berlatih, dia kuatkan otot-otot punggung belakang sama depannya sama otot-otot pinggul ya, otot-otot untuk melahirkan tuh postur-postur di anterior ini, adduksi paha ini, paha yang tengah itu sama itu semua kuat, itu pasti baik. Dia bisa melahirkan normal. Dan latihan nafas ya, orang partus itu harus latihan nafas juga. Gimana cara kuat kontraksi ke bawah, gimana cara relaksasi. Karena kalau kontraksi terus-menerus capek dia, nanti tidak kuat pada saat pembukaan lengkap. Nah, memang harus konsultasi sama dokter kandungan juga, apakah dia mampu atau enggak gitu ya. Jadi memang ini masalah termasuk sedang, saya bilang sedang untuk masalah ibu hamil yang mengeluh nyeri punggung. Tapi walaupun semuanya ibu hamil mengeluh nyeri punggung, insya Allah sih saya rasa kalau dia ibu hamil tersebut, walaupun dia tidak yoga ya, mungkin tidak yoga, tapi dia aktivitasnya tidak
santai terus, maksudnya dia tetap gerak. Kita melakukan aktivitas ya, jalan pagi atau apa gitu yang misalnya dia sendiri. Insya Allah sih bisa melahirkan normal, bisa. Berarti, tidak menghalangi juga. Ya. Berarti pencegahan juga dulu, kayak pencegahan terlalu dini seperti olahraga, yoga itu mempengaruhi gitu ya. Saat hamil berenang. Itu mempengaruhi nyerinya itu dok? Mempengaruhi nyerinya berkurang gitu. saat partus melahirkan. Karena memang olahraga itu meningkatkan endorfin endorfin di tubuh. Jadi relaksasi nyaman, senang, enak tubuhnya. Dengan olahraga juga tidur juga nyenyak, pulas kan. Tidur kan kita butuh pulas, terus bangun seger, terus bisa aktivitas normal. Nanti rutin lagi olahraga. Dan idealnya olahraga 3 kali seminggu. Itu yang biasa sih, maaf. Yang 3 kali seminggu biasa. Tapi idealnya, lebih ideal lagi itu 5 kali seminggu. 5 kali seminggu. Yang seperti apa dok contohnya? Olahraga ringan kah? Yang kardio? Ya, atau yang kardio jalan pagi. Jalan pagi atau bersepeda. Atau strengthening. Strengthening itu bisa strengthening otot biceps. Kalau untuk partus melahirkan kaki kedua kaki ini kaki ini dikuatkan sama punggung bawahnya itu dikuatkan juga. Yoga itu gerakannya seperti plank itu, tapi plank berat ya. Kalau plank, sit up. Itu berat ya berarti untuk kalau ibu hamil kalau dia terbiasa bisa. Malah yoga itu pada ibu hamil lebih lentur, lebih bisa maksimal daripada pada saat wanita tersebut tidak hamil. Jadi pada saat hamil itu semua sendi-sendi itu kan berkembang pokoknya longgar lentur, otot-ototnya. Jadi otot itu semakin bisa panjang. Misalnya dia awalnya nggak bisa nih tangannya nyium lutut misalnya, dia bisa nyium lutut. Mungkin awalnya dia sebelum hamil dia nggak bisa, tapi pas hamil dia bisa nyium lutut. Jadi lebih lentur semua sendi-sendi dan ototnya. Jadi saran saya, walaupun sebenarnya wanita hamil tersebut tidak beryoga, tidak berlatih, tapi kalau dia melakukan aktivitas yang rutin, jalan pagi atau apa kan, kadang-kadang ibu hamil suka jalan-jalan pagi gitu itu insya Allah bisa dia melahirkan normal tanpa operasi. Baik dok, ini menarik dok tadi yang disampaikan sama Bu Dokter, yaitu tentang olahraga tadi dok, 3 sampai 5 kali seminggu dok ya. Nah ini kan di bulan suci Ramadan nih dok, kita biasanya yang laki-laki itu biasanya kita olahraganya itu malam hari dok, futsal malam hari, terus badminton malam hari, tenis meja malam hari gitu dok. Nah bahaya nggak sih dok? Soalnya kemarin teman-teman ada beberapa yang bilang nggak baik tuh olahraga malam hari gitu. Bahaya nggak sih dok kalau kita melakukan aktivitas berlebih olahraganya malam hari? Tidak, memang disarankan malam hari juga. Cuman kan malam hari kan kadang-kadang ada beberapa muslim yang taraweh itu atau setelah taraweh setelah taraweh disilakan, boleh. Baik juga malam hari. Kalau misalnya tidak sempat malam hari, sore mungkin cuma setengah jam atau inilah yang ringan kan udah hampir habis ini ininya. Yang nggak kuat kan rasa hausnya itu rasa hausnya sore, tapi malam hari boleh. Tidak ada masalah saya rasa. Memang yang tidak disarankan itu pagi justru. Oh gitu dok. Iya, olahraga puasa kalau pagi tidak disarankan justru. Kenapa? Karena kalau pagi itu kan kita habis sahur habis sahur. Nah dengan dia beraktivitas, kalori yang ada di tubuh kita yang seharusnya kita simpan, kita habiskan, kita bakar lah. Padahal kan kita butuh itu. Nanti berarti dia nanti lemes. Sorenya jadi tambah lemes gitu. Jangankan masuk sore, siang aja udah masih capean ya dok. Udah kelelahan karena kecapean di pagi hari. Iya betul. Jadi silakan berolahraga berarti boleh ya dok ya, olahraga di malam hari. Baik, sahabat jiwa semua, berarti walaupun kita berada di bulan suci Ramadan, tetap bisa kita melaksanakan kegiatan olahraga tadi berkaitan juga dengan tema dengan pertanyaan apakah boleh kita olahraga itu sendiri. Baik,
Ini sangat menarik dok, tema kita yaitu tentang rehabilitasi medik pada pasien low back pain atau nyeri punggung bagian bawah. Baik, untuk di rumah sakit jiwa sendiri dok, alat apa saja sih yang kita gunakan yang kita punya dok di rehab medik? Kita ada punya alat terapi modalitas itu ada shockwave diathermy, terus kemudian ada ultrasound diathermy, ada transelectric nerve stimulation, TENS, kemudian ada infrared. Terus kalau untuk pasien nyeri punggung bawah ini bisa kita pakai keempat modalitas tersebut. Terus juga kita ada treadmill itu ada jalan statik jalan dengan di statik di mesin. Terus ada juga static cycle, itu juga bersepeda di statik bersepeda di statik. Terus kemudian bola-bola gym itu terus apa namanya, teraben itu kan juga bisa buat stretching ini apa otot-otot di punggung bawah sama ini ekstremitas kedua anggota gerak bawah dua itu kan bisa dipakai alat-alat gym itu ada matras, ada pelindungnya, terus ada ininya itu bisa. Jadi banyak juga ya dok yang kita punya di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Alhamdulillah sudah lumayan sih. Untuk pasien sendiri nih dok yang ingin kontrol di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, jam kerja untuk mereka kontrol tuh kapan bisa mereka untuk kunjungi dok? Iya, kalau konsultasi ke saya adanya di sini setiap hari Selasa dan Jumat. Ya, hari Selasa dan Jumat pagi. Tapi kami buka pelayanannya semua fisioterapi itu kami buka Senin sampai Jumat sejam pelayanan poli. Hari kerja dok berarti ya dok ya. Baik sahabat jiwa semua, terkait tema kita pada siang hari ini yaitu rehabilitasi medik pada pasien low back pain atau nyeri punggung bawah, sudah dibahas banyak sekali sama Bu Dokter tadi. Temanya juga menarik, pembahasannya juga menarik. Nah, baik sahabat jiwa semua, tidak terasa waktu juga udah menunjukkan lebih dari 30 menit dok. Perbincangan kita menarik, tidak terasa dok sudah lebih dari 30 menit. Sebelum kita tutup mungkin dok ada closing statement buat sahabat jiwa semua terkait tema kita pada siang hari ini. Silakan dok. Ya, oke. Jadi pada nyeri punggung bawah untuk sarannya tidak perlu kita takuti penyakitnya. Saya rasa memang hampir 70-80% manusia ini menderita nyeri punggung bawah banyak. Karena manusia itu diciptakan dua kaki jadi berjalan terus kerjaannya juga seperti itu, jadi nyeri punggung bawah yang paling besar diderita oleh manusia. Tidak perlu takut, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pada penanganan akut perlunya adalah istirahat dulu, terus kemudian berikan kompres es. Nanti kalau belum membaik, segera konsultasikan ke dokter, ke dokter puskesmas dulu, nanti baru dirujuk ke bagian kami, begitu. Baik, terima kasih banyak dok atas kesempatannya, atas meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa sehingga bisa bergabung dengan kami di acara Bincang Jiwa pada siang hari ini. Kami kru Bincang Jiwa mengucapkan terima kasih kepada Bu Dokter yang menyempatkan hadir. Baik, sahabat jiwa semua, pada siang hari ini kita tutup kegiatan Bincang Jiwa kita pada siang hari ini. Jangan lupa tetap saksikan acara Bincang Jiwa setiap hari Kamis di live streaming Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Baik, perlu saya ingatkan lagi karena kita masih di masa pandemi COVID-19, tetap menjalankan protokol kesehatan COVID, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Baik sahabat jiwa semua, kami kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan atau selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.